Selamat malam Bapak Ibu Adiyuswo dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam acara Persekutuan Doa Adiyuswo GKJ Sampangan Keradinan. Mari sebelumnya kita pakaikan yel-yel Adiyuswo. Adiyuswo semangat, Adiyuswo berguna, Adiyuswo bahagia. Oh, yes, yes, yes. Bapak Ibu Adiyuswo dan saudara-saudara, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang hari, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, bahkan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di sepanjang hari ini. Hingga pada saat malam ini, kami menyiapkan hati, menyiapkan waktu untuk bersekutu kepadamu ya Tuhan, dan bersama saudara-saudara kami melalui jaringan internet. Tuhan, kami mohon tuntun persekutuan doa ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Adiyuswo dan saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi, bait yang pertama dan yang ke-6. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu Adiyuswo yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Adiyuswo malam hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan keluarga tahun 2021. Yang akan kita bahas saat ini adalah tentang keluarga. Keluarga merupakan satu kumpulan orang-orang, walaupun saudara, namun di antara anggota keluarga itu banyak perbedaan. Mungkin kemauan, mungkin ada satu pendapat, dan bahkan perbedaan karakter. Keluarga merupakan organisasi kecil, kumpulan kecil. Di Indonesia banyak organisasi, umpamanya ormas, organisasi massa, organisasi partai politik, organisasi olahraga. Berkumpul apabila mempunyai rencana, umpamanya ormas. Ormas itu berkumpul apabila mungkin ada bakti sosial, atau mungkin saat ini berkumpulnya ormas ada yang tawuran. Partai politik berkumpul apabila ada konsolidasi ataupun kampanye.
organisasi olahraga berkumpul, mungkin punya rencana akan latihan bersama, ataupun ada pertandingan. Dan organisasi lain pun begitu. Yang kita bahas tentang keluarga, organisasi kecil, kumpulan orang-orang di keluarga. Ada rencana ataupun tidak ada rencana, keluarga itu pasti berkumpul. Pasti berkumpul, dan berkumpul yang beberapa orang. Itu yang diminta supaya bisa bahagia, damai sejahtera. Namun karena manusia tidak luput dari hal-hal yang tidak mengenakan, masalah-masalah. Bahkan mungkin ada yang sampai luka hati. Nah, bagaimana dengan keadaan yang demikian? Kita bisa memberikan damai sejahtera kepada satu dan yang lain. Mari kita cermati nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Akan saya baca dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Itu demikian bunyinya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah penurut-penurut Allah. Saya katakan tadi bahwa ada masalah mungkin tidak mengenakan antara satu anggota keluarga dan anggota keluarga lainnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jadilah penurut-penurut Allah. Artinya kita harus selalu berkumpul bersama, di dalamnya ada Tuhan Yesus. Apabila renungan ini saya kasih judul, itu mestinya judulnya keluarga yang bahagia apabila selalu bersama Yesus. Keluarga yang bahagia apabila selalu bersama Yesus. Bersama Yesus artinya dalam keadaan apapun kita, keluarga kita masing-masing harus bersama Yesus. Dan bagaimana teladan yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita dan keluarga? Dikatakan bahwa seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mengasihi, kasih. Kasih itu sebetulnya kita tidak bisa mengupayakan apabila tidak diberi anugerah oleh Tuhan. Kasih manusia itu kasih yang punya background, memberi supaya dapat balasan. Tetapi kasih Yesus yang demikian besar mengorbankan dirinya untuk kita, ini yang sulit dikerjakan apabila yang
memberi kasih atau yang menerima kasih itu tidak dianugerahi oleh Allah. Jadilah kasih itu untuk kita utamakan di dalam kehidupan kita. Menyerahkan diri sebagai korban yang harum. Menyerahkan diri. Jadi apabila ada keluarga di antara keluarga kita yang terjadi masalah, mungkin tidak mengenakan, bahkan mungkin menjadi sakit di hati. Apakah kita masih bisa mengasihi? Apakah kita masih bisa berbuat baik untuk lingkup keluarga kita? Membangun keluarga yang bahagia memang tidak gampang. Namun apabila kita bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita, tidak ada yang mustahil akan kita bisa lalui dan membangun keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang bahagia. Dan itu kuncinya kalau kita tidak melepaskan diri dari Tuhan Yesus. Kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu menuntun, menganugerahi kehidupan kita dan keluarga. Dan itu adalah cita-cita setiap orang, setiap keluarga. Biarlah bisa damai sejahtera, biarlah bisa bahagia bersama. Dan tidak ada hal yang tidak mungkin kalau itu karya Tuhan. Kita selalu minta bersama Tuhan. Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Doa syafaat dan ucapan syukur. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap syukur karena Bapa telah menuntun, memberikan nasihat bimbingan kepada kami dan keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk berbuat kasih, menghilangkan sakit di hati kami masing-masing, menjadi keluarga yang bahagia dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, mungkin Adi Yuswa yang saat ini menderita sakit, baik itu sakit yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami cepat pulih kesehatannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang semakin lama semakin lemah fisiknya. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberi pengharapan bahwa hanya pada Tuhan Yesuslah ada keselamatan. Untuk itu kami serahkan para saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah fisik maupun sakit. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Apabila di akhir acara ini kami merasakan ada yang kurang, kami merasakan ada yang tidak bisa kami lakukan, kiranya Tuhan yang akan memberi kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasihi Tuhan, mari persekutuan doa malam ini kita tutup dengan pujian dari Kidung Jemaat 318, berbahagialah tiap rumah tangga. Bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.